Halo, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kembali kita belajar di dalam materi pelajaran marketing dengan saya Ibu Tinar Tobing. Dengan materi pelajaran kita adalah promosi. Kemarin kita sudah belajar tentang marketing mix. Marketing mix itu adalah bauran pemasaran yang terdiri dari 4 unsur. Yang pertama adalah unsur produk, yang kedua adalah unsur distribusi, dan yang ketiga adalah promosi yang sekarang kita sedang pelajari. Mari kita pelajari lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan promosi. Promosi adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat mengenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen untuk kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Jadi promosi ini adalah suatu usaha atau kegiatan yang begitu penting di dalam perusahaan. Semua sekarang perusahaan berlomba-lomba untuk membuat promosi supaya barang ini boleh dikenal oleh konsumen, dan dengan cara promosi, dengan mempengaruhi konsumen, membujuk konsumen sehingga konsumen bersedia untuk membeli produk tersebut. Jadi sekali lagi, promosi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka tertarik untuk membeli produk yang kita sedang tawarkan. Ada beberapa tujuan promosi. Yang pertama, memberikan informasi kepada pihak lain, terutama konsumen, mengenai hasil yang telah dikeluarkan oleh perusahaan yang sebaiknya diketahui oleh pihak lain, terutama konsumen. Jadi yang pertama itu tujuan daripada promosi itu adalah memberi informasi, memberitahu kepada konsumen terhadap sebuah produk, manfaat sebuah produk, cara penggunaan sebuah produk, dan apa yang kita peroleh dengan menggunakan produk tersebut. Dan yang kedua adalah memberitahu persepsi produk yang dibutuhkan kepada pelanggan. Tujuan promosi yang kedua adalah memberitahu persepsi produk, pandangan produk terhadap pelanggan. Ya, kita memberikan bagaimana pandangan produk kita terhadap pelanggan itu. Apakah produk kita itu memberikan kualitas dengan harga yang murah, penggunaan yang praktis, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang produk kepada pihak lain, terutama konsumen. Jadi tujuan promosi itu adalah memperkenalkan produk. Berarti produk ini produk yang baru, konsumen belum tahu. Oleh karena itu diperlukan promosi supaya konsumen mengetahui terhadap produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Yang berikutnya adalah mendorong konsumen untuk memilih produk. Setelah kita buat promosi, tujuannya untuk mendorong konsumen. Di banyak pilihan yang ada di pasaran, konsumen kita tawarkan supaya memperhatikan produk yang kita tawarkan. Contoh, di luaran banyak produk deterjen dengan berbagai merek, Rinso, Daya, Sur, dan sebagainya. Ketika kita membuat sebuah promosi, memberitahukan kepada konsumen apa sih keuntungan mereka apabila mereka mengkonsumsi produk yang kita tawarkan. Dengan cara seperti itu, kita mendorong konsumen yang tadinya tidak berminat membeli produk yang kita tawarkan sehingga mereka berminat. Tujuan yang berikutnya adalah membujuk pelanggan untuk membeli produk. Promosi juga dibuat untuk membujuk, ya. Kita bujuk mereka yang tadinya tidak berminat mereka membeli, lalu kita bujuk mungkin dengan cara memberikan hadiah-hadiah, poin-poin tertentu sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk yang kita tawarkan. Yang berikutnya, mengimbangi kelemahan unsur bauran produk. Di sini tujuan promosi itu adalah jika ada kelemahan-kelemahan produk yang kita miliki, kita bisa mengimbangkannya dengan diadakannya promosi. Yang terakhir adalah menanamkan citra yang baik dari produk yang telah dihasilkan. Tujuan promosi itu adalah menanamkan citra yang baik produk kita ini, bahwa produk kita memiliki kualitas yang baik, memiliki harga yang bersaing kepada konsumen. Jadi mereka tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir untuk untuk mengkonsumsi produk yang kita tawarkan.
Ada beberapa alat yang digunakan untuk melakukan promosi. Yang pertama namanya advertising atau periklanan. Advertising atau periklanan merupakan alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumen. Advertising dapat dilakukan oleh pengusaha lewat surat kabar, radio, majalah, bioskop, televisi, ataupun dalam bentuk poster-poster yang dipasang di pinggir jalan atau tempat-tempat yang strategis. Dengan membaca atau melihat advertising ini diharapkan para konsumen atau calon konsumen akan terpengaruh, lalu tertarik untuk membeli produk yang diiklankan tersebut. Oleh karena itu, periklanan ini haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian para pembaca. Yang paling gencar atau paling banyak digunakan oleh pengusaha untuk memperkenalkan produknya kepada khalayak ramai atau konsumen itu adalah menggunakan advertising atau periklanan. Kayaknya dengan cara seperti ini lebih cepat dengan jangkauan yang lebih luas. Terus yang berikutnya adalah promosi penjualan atau sales promotion, yaitu kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan para calon konsumennya. Dengan kontak langsung ini diharapkan akan menjadi hubungan atau interaksi yang positif antara pengusaha dengan calon konsumennya. Kontak langsung dapat mempengaruhi secara intensif pada konsumen karena dalam hal ini pengusaha dapat mengetahui keinginan dan selera konsumen, yaitu personal selling, yaitu di mana kita menyediakan para tenaga untuk mengadakan kontak langsung kepada konsumen. Jadi mereka langsung menyampaikan tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang berikutnya adalah promosi penjualan atau sales promotion. Sales promosi merupakan kegiatan menjajakan produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga konsumen akan mudah untuk melihatnya, dan bahkan dengan cara penempatan atau pengaturan tertentu maka produk tersebut akan menarik perhatian konsumen. Jadi sales promosi itu di mana tenaga penjual yang kita sediakan di pusat-pusat perbelanjaan yang menyampaikan kepada konsumen tentang kualitas, mutu, dan bobot daripada sebuah produk yang kita tawarkan. Dan yang keempat adalah publisitas, yaitu cara yang biasa digunakan pengusaha untuk membentuk pengaruh secara tidak langsung kepada konsumen agar mereka menjadi tahu dan menyenangi produk yang dipasarkan. Cara ini dilakukan dengan memuat berita tentang produk atau perusahaan yang menghasilkan produk tersebut di mass media. Misalnya berita surat kabar, berita di radio, televisi, maupun majalah tertentu, dan sebagainya. Dengan memuat berita, maka pembaca secara tidak sadar telah dipengaruhi oleh berita tersebut, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempublikasikan kepada konsumen tentang sebuah produk kepada konsumen. Baik, di sini ada beberapa contoh yang Ibu sudah ambil daripada iklan tersebut. Ada beberapa contoh iklan. Di sini adalah iklan produk. Iklan itu ada iklan yang ada di koran, iklan baris, ada iklan pencari tenaga kerja, ada iklan sosial yang tidak mencari keuntungan, dan lain-lainnya. Ini adalah contoh iklan produk. Ini adalah contoh dari sales promosi di mana tenaga penjual kita sediakan langsung mereka yang akan menyampaikan tentang bobot, tentang kualitas produk kepada konsumen. Jadi apabila ada keluhan-keluhan konsumen terhadap produk tersebut, kita langsung mengetahuinya. Contoh adalah personal selling, di mana tenaga pemasar kita langsung menghubungi konsumen-konsumen dan menjelaskan secara detail terhadap suatu produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Ini personal selling namanya. Tenaga pemasar langsung menghubungi konsumen, langsung menjumpai konsumen. Ini adalah contoh publisitas. Ya, bisa menggunakan televisi, internet, bisa menggunakan koran, majalah, dan sebagainya.
Demikianlah pelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang, tetaplah bersemangat. Terima kasih.